Halo semuanya, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise dari studi kasus kami yaitu Swalayan Nada Baru. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok. Swalayan Nada Baru merupakan perusahaan bisnis yang bergerak pada bisnis retail. Struktur organisasi dari Swalayan Nada Baru sendiri dimulai dengan direktur utama sebagai pemimpin. Di bawah direktur utama terdapat manajer operasional dan manajer office dengan bagiannya masing-masing. Oke, jadi pertama kita akan masuk dalam pembahasan tentang flowchart proses bisnis dari Swalayan Nada Baru. Sebelum itu ada beberapa hal yang menjadi revisian dari kelompok kami. Yang pertama, penggunaan simbol-simbol yang salah, lalu penempatan proses yang sejajar, kemudian ada pendobelan proses dan juga tidak adanya penggunaan on page, serta yang terakhir itu perubahan pada bagian pemenuhan kebutuhan atau proses terakhir menjadi struk belanja. Berikut ini adalah flowchart proses bisnis Swalayan Nada Baru yang telah direvisi. Proses pertama yaitu proses inputan atau pengadaan barang yang dilakukan oleh tim pembelian. Barang yang diadakan oleh tim pembelian akan masuk pada proses penerimaan barang secara manual oleh tim gudang. Barang yang masuk akan dicek. Jika barang yang masuk tidak sesuai, baik dari segi kualitas maupun jumlah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak swalayan dan supplier, maka barang akan diretur kepada pihak supplier dan barang tersebut akan diganti. Barang yang diganti akan masuk lagi pada penerimaan barang dan kemudian dicek. Jika barang yang masuk tidak lagi sesuai, maka siklus ini akan terus berulang. Namun, jika barang sesuai, maka pihak gudang akan masuk pada proses pencatatan barang secara komputerisasi. Kemudian, barang akan disimpan di gudang. Kemudian, jika barang yang ada memerlukan pembaruan kemasan, maka pihak Swalayan Nada Baru akan melakukan pembaruan kemasan. Hal ini biasanya terjadi karena barang yang datang dari supplier berada dalam pack-pack besar, sehingga pihak swalayan akan membaginya dalam beberapa kemasan kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini biasa juga dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan, seperti pihak swalayan melakukan pembaruan kemasan berupa kemasan paketan, contohnya paketan hari raya Natal, tahun baru, atau 17-an dan beberapa hari raya besar lainnya. Namun, jika barang yang ada tidak memerlukan pembaruan kemasan, maka pihak Swalayan Nada Baru akan langsung masuk pada proses pemasangan label harga. Kemudian, barang yang telah siap dan telah dilabeli akan ditangani oleh bagian departemen store atau stoker dan disusun di rak swalayan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian akan masuk pada proses penjualan dan pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh bagian kasir dan pihak-pihak yang bertugas di dalam swalayan itu sendiri. Kemudian setelah proses ini akan masuk dalam proses pembayaran dan kasir secara terkomputerisasi. Setelah proses ini akan masuk pada proses terakhir yaitu output berupa dokumen yaitu struk pembayaran yang akhirnya diterima oleh pelanggan itu sendiri. Ya, jadi seperti itulah proses bisnis dari Swalayan Nada Baru, mulai dari pengadaan barang hingga proses pembelian dan adanya struk pembayaran. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang portfolio chain pada arsitektur bisnis. Jadi berikut ini diagram PVC sebelum direvisi, dan sekarang saya akan menjelaskan diagram PVC yang telah direvisi. Jadi dalam PVC dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada primary activity dan support activity. Jadi saya akan menjelaskan pada primary activity di Nada Baru terlebih dahulu.
Jadi yang pertama ada inbound logistik. Di sana ada pengadaan barang yang siap dijual, lalu ada operation. Yang pertama ada proses pemasangan label pada barang, lalu ada proses penataan barang di rak. Yang ketiga ada pembaharuan kemasan, dan yang terakhir ada pengendalian kualitas barang yang masuk. Lalu di situ juga ada outbound logistik, ada produk dengan kemasan yang baru. Produk dengan kemasan yang baru yang dimaksud itu bukan ada baru membuat produk baru atau kemasan baru, tapi produk dengan kemasan yang baru yang dimaksud itu adalah ada baru mengubah kemasan dari yang bentuk besar menjadi kemasan dalam bentuk yang kecil. Lalu ada marketing dan sales. Yang pertama ada pengubahan kemasan agar produk terlihat lebih menarik. Yang kedua ada promosi dengan media sosial seperti Instagram, Facebook. Lalu ada kerjasama dengan brand-brand dari produk lain. Yang terakhir ada service. Yang pertama ada adanya pusat informasi dan customer service. Yang kedua ada layanan komplain produk khusus pada produk sekar. Lalu ada servis pemeliharaan swalayan. Oke, yang selanjutnya ada support activity. Yang pertama ada fund infrastruktur. Di situ ada pengelolaan accounting dan pengelolaan perpajakan. Lalu yang kedua ada human resource management. Di sana ada perekrutan dan pelatihan pada karyawan dan pendaftaran shift. Lalu ada teknologi development. Di sana ada sistem point of sale, scanner, printer, komputer, pembayaran elektronik, freezer, dan kulkas. Lalu yang terakhir ada procurement. Di sana ada pengadaan mobil untuk pengangkutan barang dari pemasok dan pengadaan barang pendukung seperti rak, AC, kulkas, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem informasi. Yang dimana arsitektur sistem informasi itu ada dua. Yang pertama arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Oke, pertama saya akan membahas tentang arsitektur data, di mana kelompok kami menggunakan IRD Crowdflow. Nah, IRD sebelumnya itu adalah IRD sebelum direvisi, yang dimana ada beberapa hal yang direvisi. Yang pertama itu terkait atribut pada karyawan, karena dalam atribut di karyawan itu tidak ada atribut gaji, dan juga relasi antara transaksi dan detail transaksi, di mana di situ kami menggunakan relasi antara transaksi dan detail transaksi itu one to one. Oke, berikutnya saya akan jelaskan IRD yang sudah direvisi. IRD yang sudah direvisi memiliki beberapa entitas. Entitas yang pertama ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki satu atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key. Yang berikut ada entitas karyawan. Entitas karyawan memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID karyawan, di mana sebagai primary key. Yang berikut ada kode jabatan sebagai foreign key untuk menghubungkan entitas karyawan dengan entitas jabatan. Entitas jabatan memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada atribut kode jabatan sebagai primary key dan juga nama jabatan. Relasi ini dalam relasi one to many, di mana satu jabatan itu punya banyak karyawan. Yang berikutnya adalah entitas barang. Entitas barang punya beberapa atribut. Atribut pertama itu ada kode barang sebagai primary key. Yang berikut ada satu foreign key, yaitu kode supplier, di mana menghubungkan antara barang dengan supplier. Relasi yang ada itu relasi one to many, di mana satu supplier itu bisa mensupplierkan banyak barang. Nah, selanjutnya ada entitas transaksi. Entitas transaksi memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nomor transaksi sebagai primary key. Berikut ada satu foreign key, ID karyawan untuk menghubungkan transaksi dengan karyawan. Relasinya itu ada relasi one to many, di mana satu karyawan itu bisa melakukan proses transaksi lebih dari satu atau banyak transaksi. Yang berikut ada foreign key ID pelanggan untuk menghubungkan antara pelanggan dengan transaksi. Relasinya itu adalah one to one,
di mana satu pelanggan itu punya satu transaksi saja. Berikut ada foreign key kode barang, di mana dalam satu transaksi itu memiliki banyak kode barang. Jadi relasinya adalah one to many, satu transaksi banyak barang. Yang selanjutnya ada entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi punya beberapa atribut. Yang atribut pertama itu adalah nomor transaksi sebagai foreign key untuk menghubungkan antara transaksi dengan detail transaksi. Relasinya adalah one to many, di mana satu transaksi itu memiliki banyak detail transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi yang digunakan di Swalayan Ada Baru, yang pertama ada Microsoft Excel, digunakan oleh divisi accounting untuk membuat laporan keuangan. Yang berikut ada Underdisk, yang digunakan untuk divisi penjualan dan divisi accounting, dan juga di bagian gudang untuk manajemen data barang dan informasi data penjualan. Yang berikut ada aplikasi Instagram dan Facebook, yang digunakan divisi promosi untuk mempromosikan setiap promo-promo atau diskon yang ada di Swalayan Ada Baru atau pemasuk produk baru dalam Swalayan Ada Baru. Berikut ini saya akan menjelaskan arsitektur teknologi dari Swalayan Ada Baru. Swalayan Ada Baru menggunakan jenis jaringan LAN dan menggunakan jenis topologi jaringan yang disebut dengan mesh atau hierarki. Berikut ada penjelasan diagramnya. Yang pertama terdapat internet. Setelah internet terdapat comlink. Setelah comlink terdapat modem. Setelah modem terdapat firewall. Setelah firewall terdapat server gateway. Setelah server gateway ada router. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Swalayan Ada Baru tidak menggunakan switch. Setelah itu, router akan terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu ke lantai yang kedua, yaitu tempat sembako dan kebutuhan lainnya. Di dalam toko sembako dan toko lain kebutuhan lainnya ini terdapat 10 komputer kasir, terdapat juga 10 scanner, dan terdapat 5 SCD untuk sebagai proses transaksi menggunakan kartu. Dan di dalam toko Swalayan ini terdapat satu komputer server untuk menyambungkan ke komputer-komputer kasir ini. Nah, di dalam komputer kasir ini terdapat penyimpanan yang berbeda. Nah, untuk menyatukan proses transaksi dari ke 10 komputer kasir ini terdapat satu komputer server ini, di mana komputer server ini yang akan menjadi penyimpanan utama dari proses transaksi pada toko Swalayan pada bagian sembako dan kebutuhan lainnya. Nah, di mana komputer server ini yang akan menyambungkan ke router. Setelah itu ada pada lantai ketiga. Di lantai ketiga terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kantor, kemudian ada toko perabot-perabot dan toko fashion. Nah, di toko-toko ini terdapat satu komputer server juga, dan juga ada komputer kasir berjumlah 5, dan juga ada scanner berjumlah 5 dan ECD. Dan di mana penyimpanan dari komputer kasir ini juga berbeda, namun itu akan disatukan pada komputer penyimpanan pada komputer server ini. Setelah itu, dimana saya tadi menyebutkan bahwa pada lantai yang pertama terdapat komputer server dan penyimpanan utama dari toko sembako tadi, dan juga di lantai yang kedua ini dimana komputer kasir ini memiliki penyimpanan utama, yaitu komputer server. Nah, di penyimpanan kedua komputer server ini dia akan dihubungkan ke satu komputer di kantor, di mana komputer ini dipegang langsung oleh manajer dan dipantau langsung oleh manajer. Kemudian juga di kantor ini terdapat 2 komputer lainnya digunakan oleh wakil manajer untuk sebagai laporan dan pengamatan terkait dengan bahan-bahan atau barang-barang yang ada di Swalayan Ada Baru ini.
Baru di sini juga saya akan menjelaskan bahwa di swalayan ada baru ini terdapat 2 WiFi. WiFi yang pertama digunakan khusus oleh karyawan dan WiFi yang kedua digunakan oleh pengunjung. Kemudian juga pada router akan menyambungkan ke CCTV, di mana CCTV ini terdapat juga penyimpanan khusus dan ada komputer monitoring yang akan menampilkan atau menayangkan rekaman langsung dari CCTV tersebut. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan arsitektur teknologi dari swalayan ada baru. Selanjutnya adalah analis gap swalayan ada baru. Nah, untuk di sini ada aspek, ada keadaan sekarang, ada keadaan mendatang, dan ada kesenjangan. Nah, untuk aspek itu ada pemenuhan kebutuhan, ada kenyamanan belanja, ada hiburan keluarga, ada parkir, dan juga ada promosi. Nah, untuk keadaan sekarang, kita masuk pada keadaan sekarang, yaitu perlengkapan rumah tangga dan sekolah belum terpenuhi. Untuk yang kedua, itu ada antrian kasir dan mengganggu area belanja. Yang ketiga itu area hiburan anak tidak terawat dan kurang menarik. Dan juga yang keempat, pintu masuk tidak strategis dan kurang terawat. Jadi depan pintu masuk itu kan ada biasanya itu parkir motor di depan dan lain-lain. Yang kelima, promosi, yaitu swalayan hanya lakukan promosi di beberapa platform media sosial tertentu. Jadi kurang promosi gitu. Untuk yang ketiga itu ada keadaan mendatang. Nah, keadaan mendatang ini ada yang pertama itu dari produk yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu bisa hindari dan mendatangkan supaya hadirkan produk yang pelanggan membutuhkan begitu. Nah, untuk yang kedua, mengutamakan kenyamanan saat belanja. Yang ketiga ada menjadi tempat hiburan keluarga. Yang keempat itu ada mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Yang kelima itu ada bagian promosi. Jadi promosi menarik dan inovatif. Jadi bisa petugas bisa mempromosikan barang-barang yang ada di swalayan ada baru, itu bisa mempromosikan dengan baik dan juga bisa sebarkan ke media sosial yang lain begitu, tidak hanya media sosial Instagram atau TikTok begitu. Kita lanjut ke kesenjangan. Nah, di bagian kesenjangan ini yang pertama itu belum lengkap keperluan rumah tangga dan sekolah tertentu. Yang kedua itu penataan toko yang kurang baik membuat pelanggan kurang nyaman saat belanja karena berdasarkan di era kasir begitu. Yang ketiga itu era hiburan anak kurang strategis dan permainan yang kurang menarik. Jadi di dalam permainan itu kan kurang menarik dan juga karena masih lama, jadi masih yang biasa-biasa begitu saja, jadi kurang nyaman begitu, dan kurang rawat jadi kurang nyaman. Untuk yang keempat itu parkir. Nah, parkir ini pintu masuk parkir di lokasi yang kurang strategis dan tidak terlihat juga era parkir yang kurang terawat, sehingga pelanggan lain lebih memilih untuk parkir di depan toko begitu, depan toko. Jadi biasanya parkir di depan pertokoan, pinggir jalan begitu, di depan toko.
begitu. Nah, yang kelima itu ada promosi. Nah, promosi ini kurang strategis. Berikut ini saya akan menjelaskan rencana implementasi dan pengembangan dari kelompok kami. Pada bulan September, minggu yang pertama, kami mencari referensi studi kasus. Pada minggu yang kedua, kami membuat surat izin wawancara. Pada minggu yang ketiga, kami melakukan wawancara yang pertama dan mengerjakan LKM 1 yaitu arsitektur bisnis. Pada minggu yang keempat, kami melakukan wawancara yang kedua dan mengerjakan LKM 2 yaitu arsitektur aplikasi. Pada bulan Oktober, minggu yang pertama dan kedua ini, kami mengerjakan LKM 3 yaitu arsitektur aplikasi, arsitektur data. Pada bulan Oktober, minggu yang ketiga, kami mengerjakan TTS, dan pada minggu yang keempat, kami melakukan wawancara ketiga dan mengerjakan LKM 4 yaitu arsitektur teknologi. Pada bulan November, minggu yang pertama, kami melanjutkan mengerjakan LKM 4. Pada minggu yang keempat bulan November, kami mengerjakan LKM 5 yaitu gap analysis dan mengerjakan TAS. Pada minggu yang pertama bulan Desember, kami melanjutkan mengerjakan LKM 5, gap analysis dan mengerjakan TAS atau presentasi. Oke, sebelum menutup presentasi ini, saya akan menceritakan sedikit kesulitan yang kami alami dalam melakukan penelitian ini, yaitu saat mewawancara, narasumber sering memberikan jawaban yang spesifik atau lebih kayak secara umum, membuat kami kelompok itu harus teliti lebih dalam menyusun setiap tugas LKM yang diberikan. Nah, yang kedua itu adalah dalam menyusun topologi jaringan. Karena dalam menyusun topologi jaringan, kami anggota kelompok sulit memahami setiap komponen yang ada di dalam topologi jaringan seperti firewall dan kegunaannya, dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk pelajari topologi jaringan. Jadi meskipun kelompok kami memiliki beberapa tantangan, kelompok kami juga menemukan beberapa kemudahan dalam proses penelitian ini. Yang pertama, proses membuat janji untuk wawancara kepada pihak swalayan agar berjalan lebih lancar dan mudah. Lalu yang kedua, anggota kelompok kami terdiri dari teman-teman yang sering dan sudah bersama-sama dalam keseharian, dan diskusi koordinasi antar anggota itu menjadi lebih mudah dan nyaman sehingga memperlancar proses kerjasama kelompok.